Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha, dan kali ini topik pembahasan kita adalah Dodi Sefriadi mengalami kekhawatiran akut. Nah, kenapa demikian saudara? Mari kita saksikan video berikut ini. Intinya video ini adalah mengajak orang-orang untuk tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai dosa, karena dosa-dosa manusia itu sudah ditangguhkan oleh Isa Al-Masih. Si Dodi Sefriadi ini adalah orang yang mengalami kecemasan yang berlebihan dan membuat dia khawatir dan takut berlebihan secara terus-menerus. Nah, gejala orang yang memiliki kekhawatiran berlebihan ini memiliki beberapa gejala, dan salah satunya yang bersifat umum, yakni khawatir berlebihan dan mudah panik terhadap hal-hal yang kecil, kemudian memiliki rasa curiga yang berlebihan, memiliki kesulitan percaya terhadap orang lain, cepat marah dan merasa benar sendiri. Kemudian orang seperti ini tidak mau bersifat terbuka atau jujur, tidak mau menerima kritikan dari orang lain. Dan itu dimiliki oleh si Dodi Sefriadi ini. Mengapa? Di dalam video tadi kita dapat melihat, dia katakan inti video ini mengajak orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini kan namanya juga asumsi liar dari si Dodi. Katanya kuliah, tetapi pikirannya seperti orang eksimo. Kayak orang primitif. Pikirannya sempit, pikirannya tidak luas. Dalam video ini tidak dikatakan gitu. Ya. Orang yang ada di video itu tidak ngomong seperti itu. Bahwa tidak perlu takut sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Mari kita dengar sekali lagi ungkapan daripada orang yang ada di video itu. Di dalam cuplikan videonya tadi, si Dodi ini mengatakan bahwa inti video itu adalah mengajak orang untuk tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kan asumsi liarnya si Dodi. Katanya kuliah. Artinya orang pandai kan? Kok tapi punya pikiran seperti orang eksimo yang ada di hutan belantara Amazon? Terus kok cara berpikirnya seperti orang primitif? Dalam video tersebut tidak dikatakan seperti yang kamu katakan, Dodi. Ya, tidak begitu. Coba mari kita saksikan cuplikan videonya. Jadi, kita tidak perlu lagi takut Allah sebagai penguasa hari pembalasan. Nah, ini kalendernya. Bila dosa sudah diampuni, apalagi yang harus ditakuti? Yang benar, dalam cuplikan video itu, sang narator mengatakan bahwa bila dosa sudah diampuni, apalagi yang harus ditakuti? Ya betul. Kalau dosamu sudah diampuni, Dodi, apa yang kamu takuti? Kan kamu tidak dihukum lagi pada hari kiamat. Karena kamu tidak punya dosa. Terus apa yang kamu takuti? Kenapa kamu takut lagi sama Allah? Ya, rasa takut di sini bukan tidak hormati Allah, tetap hormati, tapi kita tidak perlu takut karena tidak dihukum lagi, Dodi. Jadi apa yang kamu takuti dari Allah?
Kan tidak hukum kamu lagi karena kamu dosamu sudah diampuninya. Ya. Jadi, mengapa kamu memfitnah dan menipu orang, Dodi? Kamu masih muda, tetapi sudah belajar untuk tidak jujur dan berbohong. Menipu orang lain dengan fitnahanmu. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan Tuhan Yesus begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, Dodi. Jadi karena kamu suka memfitnah dan berdusta, kamu adalah anak iblis. Ya. Ayo kita lanjutkan videonya. Umat Nasrani sangat beruntung. Isa menjadi juru damai yang meniadakan ketakutan akan hari kiamat. Betul, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan karena kita sudah beroleh damai. Isa ingin menjadi juru damai bagi semua orang, mukmin maupun Nasrani yang menerima dia sebagai juru selamat. Di dalam video tadi, sang narator katakan, dan Yesus telah menjadi juru damai bagi manusia. Artinya jikalau dosamu sudah diampuni oleh Tuhan, artinya kamu tidak punya dosa lagi, Dodi. Lalu mengapa kamu takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan dia tidak menghukum kamu lagi. Karena kamu sudah didamaikan dengan Allah. Jadi kalau sudah berdamai, kan tidak dihukum. Terus apa yang kamu takutkan? Kan tidak perlu. Nggak perlu kita takutkan penghukuman itu lagi. Karena tidak dihukum. Karena dosa sudah diampuni. Mari kita lanjut. Dan kalian juga bisa lihat bahwa video tersebut merupakan video kartun anak-anak. Ya, siapa lagi target mereka kalau bukan anak-anak? Ini kan videonya kartun anak-anak. Di era sekarang memang ada banyak orang tua yang nggak mau repot mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu agama. Dari narasi di dalam video itu, si Dodi katakan bahwa ini kartun untuk anak-anak. Dodi, tidak semua anak-anak itu suka dengan kartun. Justru orang tua banyak yang suka dengan film kartun. Termasuk saya. Saya paling suka karena lucu, menarik, menghibur. Itu asumsimu tuh sangat dangkal argumentasi kamu tuh. Ya. Karena saya orang-orang kocak. Orang suka humor. Jadi senang nonton film-film kartun. Kemudian kamu katakan bahwa target mereka adalah anak-anak kecil. Orang Kristen tidak pernah punya target-targetan untuk suatu kelompok atau golongan usia. Tuhan kami perintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa menggolong-golongkan. Ya. Terus kamu bilang bahwa saat ini banyak orang tua yang tidak mau repot-repot untuk mengajarkan ilmu agama. Ya itu urusan kamu, urusan kalian. Kenapa kalian tidak ajarkan anak-anak kalian tentang ilmu agama? Beda dengan Kristen. Kalau Kristen itu dari rahim sudah
diajarkan ilmu agama. Gitu loh. Jadi kamu jangan samakan ya. Nah, jadi Tuhan kami itu suruh untuk memberitakan Injil kepada semua orang tanpa dikelompok-kelompokin. Di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Segala bangsa tanpa terkecuali. Kemudian di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk, semua orang, tanpa batas usia. Jadi kamu bilang bahwa orang Kristen punya target, enggak, terbalik. Pernah enggak kamu lihat ada orang yang datang nginjilin orang anak kecil kemudian dijadikan Kristen gitu? Enggak ada. Anak kecil kan enggak tahu apa-apa. Kalau itu dipaksa ya, disuruh ya, itu namanya memaksa. Orang enggak ngerti. Karena dikatakan orang harus ngaku dosa dulu. Mana anak kecil bisa ngaku dosa? Nggak tahu dia. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Bukti bahwa kamulah yang punya target untuk anak kecil. Ikuti Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah. Demi Allah aku mengucapkannya sungguh-sungguh, sadar, ikhlas, yakin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baca iman bawah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan di hadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah. Dan aku bersaksi bahwa
illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa Rasul. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah dan hambanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Isa Nabiullah alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah. Jadi Dodi, kamu sudah saksikan kan video tadi? Semoga kamu nonton video saya ini ya. Jadi berlakulah jujur pada diri sendiri dan bagi orang lain, Dodi. Jangan kamu jadi orang munafik dan jadi kafirun, menutupi kebenaran, dan kamu membohongi orang. Orang yang tahu kebenaran tapi menutupi itu namanya kafirun. Kafir dari kata kufur. Kamu kok nggak ngerti ya? Sini kuajarin kamu. Jadi kamu tuh kafir, kufur, menutupi kebenaran. Mana ada orang Kristen punya target-targetan sama anak kecil? Kamu hanya berasumsi liar doang. Ayo kita lanjutkan videomu. Ini adalah bagian penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Jangan di skip karena ini penting sekali guys. Kita harus sadar bahwa saat ini Islam itu memang dalam keadaan sedang diperangi. Tidak hanya sekedar diperangi menggunakan senjata, menggunakan bom dan nuklir, tidak. Tapi perang yang paling bahaya saat ini adalah yang ditujukan kepada umat muslim, yaitu perang akidah. Berbagai macam cara non-muslim membuat bagaimana caranya merubah akidah umat muslim yang awalnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya percaya kepada zat lain, menganggap bahwa ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya banget guys. Jadi disinilah kita perlu paham bahwa ya mereka ngajak perang di sosial media, kita harus juga lebih berhati-hati lagi dengan hal itu. Dalam videomu yang terakhir ini, kamu meminta orang untuk memperhatikan kamu karena ini sangat penting. Dan kamu katakan bahwa Islam sedang diperangi. Diperangi oleh siapa, bro? Nggak terbalik. Terus kamu katakan bahwa non-Islam itu menggunakan berbagai macam cara untuk memerangi Islam. Apa nggak salah, Dodi? Islam selama 1400 tahun atau 14 abad telah memerangi Kristen dengan masif secara tentang akidah. Agama yang pertama kali menyerang kekristenan itu Islam secara akidah. Dan itu tertulis dalam hadis, dalam Al-Quranmu. Jadi yang memulai memukul gendang adalah Islam. Jangan kamu membalikkan, Dodi. Dan selama itu pula Kristen diam. Ya. Sekarang di era teknologi ini, kamu tidak bisa lagi menutupi kebenaran. Jadi ketika orang Kristen bangkit untuk counter balik,
kalian kejang-kejang, kalian cemen, baperan. Selama 1400 tahun loh, kalian itu memerangi kekristenan, memerangi akidah kekristenan. Kalian katakan Alkitab dipalsukanlah. Paulus palsulah, menyesatkan orang lah. Yesus bukan Tuhan lah. Semua kamu serang habis-habisan. Sekarang kami bangkit lalu mengcounter, baperan. Kayak anak kecil, cemen. Nangis, kami diserang. Diserang dari Hong Kong. Makanya kamu belajar sejarah biar kamu tahu yang memulai penyerangan itu siapa. Nggak ada yang di dunia ini yang memerangi Islam, itu nggak ada. Kalian yang memulai segalanya. Ya. Nah, ini kamu sadar di situ. Itu yang harus kamu tahu. Jadi nggak perlu punya target-targetan, ya. Dengan sendirinya Tuhan akan tarik. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Yesus. Jadi Bapa yang menarik orang-orang itu datang, nggak perlu pakai target-targetan lah. Ya, kayak kalian. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32, Yesus katakan, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yesus yang tarik orang, gak perlu kamu pakai target-targetan. Bahkan orang Kristen tak kerja apa-apapun, Yesus akan tarik mereka kepada dia. Dia hidup sampai sekarang, dia hidup, dia Tuhan. Nggak pernah mati kan, menurut kitab kamu kan Yesus nggak mati. Mana ada manusia nggak mati selain Tuhan, ya. Nah, itu kamu harus tobat di situ, Dodi. Ya, kamu tobat, lembutkan hatimu biar Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Kamu bisa percaya Yesus dan kamu tahu kebenaran, sehingga kamu nggak baperan, kamu nggak cemen, ya. Nah, itu pesan saya untuk kamu kalau kamu nonton video ini. Jadi demikianlah video yang saya buat kali ini. Semoga membuka wawasan teman-teman muslim agar tidak mudahlah diprovokasi sama orang-orang seperti si Dodi Sefriadi ini, ya. Nah, saya tahu kalian banyak yang cerdas kok, kritis, ya. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman agar mengetahui informasi yang kalian ketahui juga. Komen di kolom komentar, saya akan dengan setia untuk menjawab Anda. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Shalom Aleichem.